Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Jadi kan dulu sebagai coach ya, Oh saya gitu. nanti gitu atau gimana? Ya, bisa kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bu Triana? Kabar baik Bu Umi. Bu Umi Ya, bagaimana alhamdulillah. kabarnya? Ya, alhamdulillah baik Bu. Ye. Pada kesempatan kali ini tadi Bu Triana japri WA. Katanya Bu Triana mau berdiskusi dan membahas sesuatu kepada saya. Iya, Ada betul, Bu. yang ingin dibicarakan Bu Triana apa nggih? Begini Bu, saya itu punya permasalahan dengan salah satu siswa saya. Nggih, pripun? Iya, jumlah siswa di kelas saya kan 34 ya Bu. Kemudian Ya. ada salah satu siswa, kebetulan saya wali kelas di situ. Ini kan sudah kelas 11, jadi anak ini jarang masuk Bu, gitu. Jarang masuk, kalaupun dalam 1 minggu itu mungkin ada izinnya, kadang juga bolos tanpa keterangan gitu Bu Umi. Oh, seperti itu. 1 anak atau 2 anak atau lebih Bu Triana? Kebetulan yang paling intens untuk tidak masuk itu hanya 1 anak Bu Umi. Oh, 1 anak. Iya. Lalu pada kesempatan kali ini apa tujuan Bu Triana dalam Tujuan coaching kali ini? Iya, terima kasih Bu Umi sudah memberikan kesempatan saya untuk berdiskusi. Tujuan saya ya saya menemukan solusi agar siswa ini bisa mengikuti pembelajaran dengan aktif, kemudian masuk kelas on time gitu Bu. Karena seringnya juga selain jarang masuk dia sering terlambat gitu. Oh, gitu ya. Lalu untuk tingkat kehadiran anak tersebut dalam 1 bulan itu berapa kali tidak masuk tanpa keterangan Bu Triana? Seminggu itu hampir 2 kali Bu. Kalau dalam 1 bulan kisaran ya 8 sampai 9 kali. Wah, Itu. lumayan Ya, sering ya. iya. Iya. Kalaupun 8 sampai 9 kali itu dalam kurun waktu 1 bulan itu 4 kalinya yang ada keterangan dia sakit itu Bu. Oh, Tapi yang gitu. mengizinkan bukan orang tua itu Bu. Dari temennya ya yang Bukan juga, itu kebetulan kan orang tuanya itu broken Bu, pisah. Jadi dia Masya tinggalnya Allah. sama neneknya gitu. Oh, gitu. Lalu kalau ada suatu masalah seperti itu dalam kelas Bu Triana, menurut Bu Triana, ide apa yang bisa kita gali dari diri Bu Triana untuk memecahkan masalah kehadiran anak yang sangat sering tidak masuk seperti itu? Ide yang akan saya lakukan itu pertama kemarin saya sudah memanggil anaknya Bu. Saya koordinasi juga dengan guru BK terkait anak tersebut. Itu Iya. awal ya. Ketika saya tanya permasalahannya ketika tidak masuk itu karena terlambat masuk sekolah atau dia juga itu Bu bangunnya telat. Jadi tidak izin karena memang neneknya tidak bisa mengizinkan. Sudah tua gitu loh Bu. Nah, itu. Oh, seperti itu.
Untuk yang lain Bu Triana mungkin ada lagi selain itu? Ya betul Bu Umi, itu saya ingin apa ya, koordinasi dengan guru BK untuk melakukan home visit mungkin Bu. Ini yang belum saya lakukan. Nah, Oh, seperti kemarin kan baru memanggil anaknya itu Bu Umi. Manggil anaknya kita cross check itu katanya tidak ada yang mengizinkan. Kalau dia pun sakit, benar-benar sakit tidak ada yang mengizinkan itu Bu. Nggih, menurut saya dari cerita Bu Triana dan ide-ide Bu Triana sudah luar biasa. Tadi yang pertama yaitu memanggil siswa ya, Iya, betul dan Bu. berkoordinasi dengan guru BK. Iya. Nah, selain itu apakah pada saat semester baru atau tahun ajaran baru di kelas Bu Triana, anak-anak sudah dibimbing untuk membentuk suatu keyakinan kelas Bu Triana? Ah ya, itu ide yang bagus Bu Umi. Saya sudah melakukannya. Oh, sudah. Ya, sudah. Dan itu baru berjalan di awal semester kemarin, berarti bulan Januari. Ini baru kisaran berjalan selama 3 bulan kurang. Nah, sudah itu Bu Oh Umi. iya, kalau sudah, tetapi anak masih ada yang demikian ya Bu ya. Iya, Jadi betul. perlu perlakuan khusus lagi. Untuk itu, apalagi Bu Triana, sebisa mungkin anak itu bisa masuk dengan Mungkin cara saya apa? Mungkin saya akan melakukan motivasi ya Bu kepada anak tersebut. Lalu selain itu melalui pendekatan juga, mungkin kan kurangnya kasih sayang. Mungkin secara ekonomi anak tersebut bagus Bu karena memang orang tua selalu kirim tiap bulannya. Tapi secara kasih sayang dari keluarga inti mungkin kurang. Saya akan melalui pendekatan yang lebih optimal mungkin Bu untuk meningkatkan motivasinya. Oh Itu Bu. iya. Dari kehadiran anak tersebut, dari yang sudah Bu Triana lakukan, tapi belum dari beberapa yang dilakukan tapi belum membuahkan hasil dan kehadiran anak masih tidak maksimal, itu dari poin 1 sampai 10 untuk kehadiran anak tersebut masih dalam angka berapa Bu Triana? Skala 6 Bu. Oh, Skala 6. skala Iya. 6. Iya. Oh gitu. Dan tingkat prestasi anak dalam pembelajaran hasil ulangannya bagaimana Bu Triana? Kalau dari hasil ulangannya Bu Umi, itu sebenarnya anak tersebut di kelas 1 karena wali kelas ini tidak berubah Bu. Jadi selalu mengikuti di kelas 10, 11, nanti kelas 12 agar tahu perkembangan anak tersebut. Jadi tidak berubah, tidak rolling gitu. Nah, kalau secara prestasi oke Bu, maksudnya tidak terlalu di tingkat yang paling bawah. Cuma ketika di kelas 2 ini menurun karena memang eh, itu posisi kontrol dari orang tua tidak ada itu Bu. Jadi ketika saya menelpon orang tuanya yang ada di luar negeri, itu saya WA jam berapa, balasnya jam berapa. Jadi ibunya seringnya itu memberikan solusi itu ke Pak D-nya, sedangkan Pak D-nya juga ada di luar kota. Jadi saya intens malah teleponnya sama Pak D-nya. Itu yang bisa saya ajak untuk berembuk terkait masalah anak tersebut. Namanya Aldi itu, Bu. Mas Aldi, ya. Oh, cowok nggih Bu, Mas Iya, Aldi nggih. cowok semua Bu di kelas saya. Oh, cowok semua, nggih. Luar biasa Bu Triana, cowok semua. Ya, dari hasil cerita Bu Triana tadi, yang pertama yaitu home visit tadi ya, sudah dilakukan Iya. Bu? Nah, itu rencananya dalam minggu ini, Bu, karena memang perkembangannya kemarin ketika sama Pak D-nya sudah saya telepon itu intens, selalu selalu berangkat. Cuma ketika saya tidak fokus ke anak tersebut, saya jarang itu memantau, itu lanjut seperti itu lagi.
gitu. Saya mau home visit untuk meng-cross check kepada neneknya yang ada di rumah. Bagaimana keseharian dari Mas Aldi ini. Mungkin sering bergadang atau bagaimana itu, Bu. Itu kan Oh bisa gitu. ya, nggih. Saat berkoordinasi dengan guru BK atau ataupun Bu Triana face to face berhadapan langsung dengan si Aldi tadi, anak yang sering tidak masuk tadi, bagaimana respon si Aldi ketika Bu Triana apa meng, bertanya kepada dia alasannya kenapa kok jarang masuk seperti itu, seperti apa anaknya Bu? eh, Anaknya ketika saya berkoordinasi dengan BK, kemudian saya panggil ke ruang BK, awal mula itu eh, kurang kurang begitu merespon, Bu. Istilahnya ketika saya tanya kenapa kok jarang masuk kemarin, kok izinmu seperti ini? Kenapa orang tua, nenek atau sebagai wali nggak bisa menelpon saya? Nggak bisa kok Bu, banyak alasan gitu loh Bu. Nggak bisa, sudah ke sawah atau gimana gitu, sudah bekerja, kan punya sawah gitu loh Bu. Loh sebelumnya nggak dibangunkan kamu? Enggak kok Bu. Nah, itu satu. Kemudian di tanggal berapa itu saya cross check kembali, saya panggil kembali, kenapa kemarin nggak masuk? Itu kok Bu, ban saya itu bocor. Padahal itu Senin, Bu. Senin seperti sekarang ini. Berarti dia tidak ada persiapan kan di hari Minggu kalau tahu bannya sudah bocor atau itu sekedar alasan, nanti kita cross check, Bu. Oh, Kemungkinan minggu ini, nggih. oh seperti itu. Berarti ini sudah kelas 2 ya anak itu ya? Iya, betul, Bu. Iya. Menurut saya dari cerita tadi, anak tersebut harus kita bimbing kita secara apa ya? Bimbingan belajar dan bimbingan konseling tersendiri untuk Konseling. iya, konseling tersendiri karena sudah menyangkut banyak faktor ya Bu ya tadi. Yang pertama tadi juga anak broken home, jadi dua-duanya tidak mengurusi dia ya secara keseharian, tidak Betul. bertemu langsung karena merantau tadi, Iya. kasihan kasih Iya. sayangnya ya Bu ya. Iya, betul, Bu. Untuk itu untuk rencana Bu Triana dalam waktu dekat itu seperti apa Bu untuk menindaklanjuti anak tadi? Saya akan melakukan pendekatan lebih lanjut. Saya akan meng-cross check karena anak ini temperamennya itu cenderung tinggi, Bu. Jadi saya ingin mendekati langsung, Bu. Kalau di depan teman-temannya mungkin malu ya, Bu. Jadi saya panggil dulu, saya lihat kembali untuk kedua kalinya. Karena kalau kemarin sudah sama Pak D-nya itu bagus sekali, intens dia masuk, kok ini kembali lagi tidak masuk kembali. Kemungkinan ya saya bersama Kok BK akan menuju ke rumahnya, kita lihat respon dari neneknya seperti apa, apakah sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Mas Aldi ini benar atau tidaknya. Kesehariannya pada tanggal sekian, dia kenapa, kita cross check ke neneknya, betul enggak? Seperti itu. Nah, kemudian saya juga harus melihat di sekeliling rumahnya, orang yang bisa memantau Aldi lebih lanjut. Gak mungkin kan Bu, ada saudara dekat kan pasti. Nah, itu saya ingin mencatat nomornya lah, nomor WA yang bisa saya hubungi untuk memantau anak tersebut di rumah itu. Oh, seperti itu. Selain itu Bu Triana, selain tadi mengunjungi dan koordinasi nggih sama keluarga dan tetangga paling dekat, selain itu yang bisa membuat anak ini kembali kepada disiplin positif yang ia yakini. Selain itu menurut jenengan apa ya Bu ya? Kebetulan kalau guru BK itu, kalau ada anak sudah mentok ya Bu, mentok dalam hal kedisiplinannya kurang, itu kita akan buat surat pernyataan Bu di atas materai agar anak itu memiliki efek jera, itu sudah apa ya, sudah menghasilkan lah istilahnya kalau di lingkup sekolah kami, itu ada poin-poin yang harus dilakukan.
Dan dalam kurun waktu berapa lama itu akan di cross check kembali apakah surat pernyataan itu membuat anak itu kembali untuk masuk secara disiplin atau tidak. Itu seperti itu, Bu. Dengan adanya wali juga. Ya, yang selain tanda efek jera, selain efek jera dari tadi surat pernyataan dan lain-lain itu cenderung kok nanti kalau anaknya apa ya kaget atau bagaimana, bagaimanapun anak SMK itu tetap mempunyai psikis yang kadang-kadang malah labil ya Bu ya. Iya, betul. Sudah merasa tidak diperhatikan orang tuanya, nanti kok malah saya itu diberi surat apa ya teguran atau bagaimana. Saya kok kasihan kalau seperti itu. Selain itu, menurut Bu Triana apa ya yang sekiranya dia itu mau berubah lah dalam disiplin positif kita setelah keyakinan kelas dibuat tadi. Terus kalau ada pelanggaran, itu biasanya seperti apa Bu Triana? Kalau anak seperti itu, agar dia kembali ke keyakinan dirinya dan terbentuk keyakinan motivasi intrinsiknya keluar lagi. Percaya pada diri dan keyakinan yang lurus, yang benar sesuai aturan sekolah. Mungkin melakukan Bu Umi? Ya, apa ya jika tadi kan anak itu sudah psikisnya kurang kasih sayang karena orang tuanya broken home. Nah, tadi kan katanya Bu Triana kalau langsung diberi peringatan atau apa tadi dari guru BK kan kasihan psikisnya nanti tidak semangat lagi belajarnya. Lalu penyelesaian seperti apa yang harus Bu Triana terapkan selain dari bantuan guru BK? Menurut jenengan apa yang akan jenengan lakukan? Kalau saya sebagai wali kelas ya Bu, mungkin kan memiliki pendekatan khusus, jadi saya melakukan segitiga restitusi itu Bu. Oh iya, dengan restitusi ya. Bagaimana jenengan lakukannya itu Bu? Dengan segitiga restitusi berarti menstabilkan identitas, mulai dengan cara saya tanyakan dia kenapa atau tidak masuk, kemudian kita identifikasi dari apa yang dia katakan, kita tidak perlu menyalahkan anak tersebut. Jadi kita buat anak tersebut memiliki motivasi lebih dengan cara yang kedua, yaitu dengan cara selain itu mungkin apa ya Bu, selanjutnya dengan segitiga restitusi kita kembali mengingatkan keyakinan kelas yang sudah disepakati bersama di kelas. Nah, betul itu Bu. Nah, ya dengan restitusi Bu. Dengan restitusi tadi apa yang diharapkan dari Bu Triana terhadap anak tadi? Yang saya harapkan dari anak tadi berarti lebih disiplin lagi Bu, lebih disiplin untuk mengikuti pelajaran, masuk tepat waktu. Kalaupun izin sakit berarti anak tersebut harus sepengetahuan orang tua, bukan atas inisiatif dia sendiri itu Bu. Lebih rajin itu. Iya, luar biasa sekali Bu Triana. Iya betul, restitusi itu tidak hanya satu kali atau dua kali ya Bu Triana, karena apa ya tergantung anak itu seperti apa. Nah, jadi Bu Triana harus semangat lagi ya, tidak hanya sekali atau dua kali. Kita harus bisa membangkitkan atau memunculkan motivasi intrinsiknya dari si anak ya. Jadi anak itu mempunyai greget untuk mempunyai disiplin positif, untuk hadir di sekolah dengan sadar penuh, tidak karena ABC atau paksaan. Ya, seperti itu ya Bu Triana ya. Iya. Terima kasih ya Bu. Itu tadi motivasi dari diri Aldi ya Bu, bukan dari faktor karena dorongan karena saya beri surat pernyataan itu ya Bu. Terima kasih Bu. Iya. Bisa Bu Triana terapkan? Kapan bisa, itu Bu? Mungkin sehabis diskusi ini karena kebetulan saya ada jam di kelas tersebut dan kebetulan anaknya juga masuk itu Bu. Iya, tentunya dalam kita merestitusi itu kita harus bagaimana Bu agar anak itu bisa bisa melakukan apa yang
dia yakini, kita harus bisa seperti apa Bu kata-kata yang kita ungkapkan agar anak itu mampu untuk kembali ke disiplin yang positif tadi? Mungkin dengan cara kita menanyakan kembali kesepakatan, keyakinan yang sudah disepakati di kelas itu Bu. Jadi dari pembicaraan Halo, tadi, ya halo Bu Triana, ya dari pembicaraan kita tadi, diskusi tadi Bu Triana awalnya resah, galau karena halo. Karena siswanya ada yang tidak masuk. Ya, halo. Bu Triana dengar? Umi, Halo. sinyalnya nggak Halo. jelas saya Bu. Halo. Halo. Ya, dari tadi kita membahas tentang masalah yang diungkapkan Bu Triana kepada saya. Tadi Bu Triana kan galau karena muridnya ada yang sering tidak masuk tanpa alasan yang jelas. Lalu Bu Triana meminta saran dan agar saya bisa sharing terhadap saya tentang hal itu. Tadi menemukan beberapa kesimpulan. Kira-kira tadi nggih, apa saja tadi Bu Triana yang akan segera dilakukan? Saya akan memanggil anak tersebut, koordinasi dengan BK, kemudian memvisit, kemudian melakukan segitiga restitusi dengan cara menstabilkan identitas Bu. Apakah perbuatan yang Aldi lakukan itu benar atau salah? Dan kemudian saya tanyakan kalau setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kemudian langkah yang kedua yaitu saya validasi tindakan yang salah, bahwa Mas Aldi punya alasan mengapa sering membolos itu pasti melakukannya dengan betul, akan keyakinan kelas Bu. Iya, dari tadi kan yang pertama merestitusi ya, memanggil anak ya, berkoordinasi dengan guru BK, ya, dan secara intensif mengajak anak saat restitusi itu dari hati ke hati ya Bu ya, biar anak itu merasa memperoleh perhatian penuh dari kita nggih selaku gurunya. Ya, anak itu merasa diperhatikan karena di dalam keluarganya dia itu kan tadi si Aldi tidak mendapatkan perhatian yang penuh nggih. Jadi Bu Triana ya tadi mencurahkan perhatiannya untuk Aldi. Sehingga Aldi kembali ke disiplin positif yang benar tadi. Selain itu dengan cara home visit, nggih. Iya, luar biasa sekali. Bagaimana perasaan Bu Triana setelah sharing dengan saya tadi berdiskusi? Kemudian lega Bu Umi. Kemudian saya mendapatkan solusi tentang itu tadi, motivasi untuk menimbulkan motivasi intrinsik dari dalam diri Aldi dengan melakukan segitiga restitusi. Alhamdulillah, lega dari motivasi luar ya. Semoga segera dipraktekkan dan memperoleh hasil yang maksimal. Si Aldi nantinya bisa disiplin kembali, kehadirannya tidak pernah membolos atau tidak masuk lagi. Dan prestasi Aldi juga memuaskan ya Bu. Ya, saya tunggu kabarnya Bu Triana nanti kelanjutannya. Hasilnya dari Aldi seperti apa setelah ditindaklanjuti dengan tindakan-tindakan yang telah tadi Bu Triana rencanakan. Iya, terima kasih Bu Umi atas waktunya. Iya, terima kasih. Nggih. Bagaimana Bu Triana setelah melaksanakan coaching tadi? Menjadi coach dari saya. Lega. Bagaimana saya ketika mempraktekkan sebagai coach tadi, apakah saya sudah menggali ide-ide tentang apa yang harus saya lakukan atas permasalahan saya. Sudah bagus, sudah sesuai alurnya Bu. Luar biasa. Terima kasih Bu Triana. Semoga berhasil di kelasnya dan bisa mengatasi masalah muridnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Nggih. Lanjut, Bu. Nggih, sekarang gantian nggih, Bu. Iya. Nggih. Nggih. Gantian saya Saya sebagai mulai, Bu. coaching, nggih. Iya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Umi. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Triana. Bagaimana kabarnya Bu Umi hari ini? Alhamdulillah sehat, Bu. Nggih, sehat. Oh ya, kelihatannya kok Bu Umi akhir-akhir ini terlihat murung ya. Apa ada yang ingin Bu Umi ceritakan ini? Oh, nggih, ini saya mau sharing, Bu. Selaku jenengan kepala sekolah saya mau sharing dan berdiskusi, Bu, tentang masalah yang saya hadapi. Saya merasa risau dengan masalah ini. Kira-kira masalah apa ya, Bu? Dan setelah diskusi ini, apa yang Bu Umi harapkan? Iya, seperti ini, Bu. Saya selaku guru kelas 6, saya merasa anak-anak ini apa ya? Waktunya sudah semakin mendekati PAT, penilaian akhir tahun, dan sebentar lagi anak sudah ujian. Nah, di semester 2 ini tidak hanya saya saja nggih, mungkin beberapa guru kelas 6 mengalami hal seperti ini. Karena materinya dalam semester 2 ini yang 4 tema, bahkan itu harus selesai dalam waktu 2,5 bulan, tidak sampai 3 bulan harus selesai, Bu. Oh, jadi iya. Bu Umi ini risau karena mengejar target materi ya, Bu? Iya, karena waktunya juga mau puasa, Bu. Ini hari Kamis kan insya Allah puasa, nggih. Saya juga risau seperti apa ini, padahal anak-anak itu mau menghadapi PAT itu besok tanggal 3 April dan ujian sekolah itu akhir April. Karena ujian sekolah akhir April, kira-kira bagaimana cara Bu Umi untuk mengatasi agar materi juga tersampaikan, kemudian siswa juga bisa menangkap materi itu dengan jelas, Bu? Tidak keteteran juga. Iya, saya itu begini, Bu. Saya ingin sharing dan bagaimana pendapat jenengan selaku kepala sekolah. Saya ingin berkolaborasi dengan Bapak Ibu guru lain, terutama guru kelas 4 dan 5, karena materi ujian itu tidak hanya kelas 6 saja, tapi kan mulai kelas 4, 5, kelas 4 itu 20%, kelas 5 itu 20%, baru kelas 6 60%. Jadi saya jujur membutuhkan bantuan dari rekan guru lain agar membantu saya untuk menuntaskan materi-materi ujian. Wah, itu langkah yang bagus, Bu. Saya sebagai kepala sekolah sangat merespon positif atas inisiatif Bu Umi. Kira-kira apakah sudah dilakukan oleh Bu Umi untuk berkoordinasi dengan guru kelas 4 dan 5, guru kelas atas? Ya, kemarin sudah Bu, tetapi kan saya minta izin dari jenengan selaku kepala sekolah nanti agar menugaskan beliau berdua, guru kelas 4 dan 5 untuk membantu saya gitu. Oke, itu salah satu upaya yang bagus juga, Bu, karena memang sudah mendekati penilaian akhir tahun dan materi yang ada di kelas 6 juga merupakan materi kelas 4 dan 5. Nah, kira-kira hal apa yang bisa kita lakukan terkait materi-materi tersebut agar anak juga bisa menangkap, mungkin kan gurunya beda ya, Bu, guru kelas 4, 5, 6. Nah, penyesuaian materi, Bu, yang harus dilakukan oleh guru kelas 4, 5, 6 bagaimana itu? Mungkin schedule-nya atau apa? Iya, untuk materi dan cara saya berkolaborasi dengan beliau berdua, dengan guru kelas 4, 5 itu saya
Saya ingin mengadakan les, Bu. Les atau tambahan jam pelajaran, Bu Triana. Oh, wah ide bagus itu Bu. Tentunya perlu koordinasi dengan orang tua murid juga ya Bu. Iya, perlu sekali itu. Makanya harus atas izin dari kepala sekolah gitu. Jadi yang harus Bu Umi lakukan ke depannya dalam waktu dekat ini apa ya Bu? Iya, dalam waktu dekat ini saya akan meminta Bu Triana mendatangkan wali murid kelas 6 untuk berkoordinasi dengan wali murid agar wali murid tahu dan mengetahui jadwal yang sangat mendesak untuk anaknya agar di rumah itu perhatian, membimbing anak-anaknya, membantu anaknya dalam belajar, memantau anaknya dalam belajar, tidak hanya anaknya dibiarkan bermain HP, menonton TV, dan melakukan perbuatan yang tidak bermanfaat bagi siswa kelas 6 yang mau menghadapi ujian. Seperti itu, Bu. Itu yang pertama. Yang kedua itu tadi kolaborasi dengan guru kelas 4 dan 5 dengan tadi jadwal les tambahan. Kalau memungkinkan jam 0, jam pagi hari bisa, atau jam setelah pulang sekolah. Tapi kan anak-anak kan pada bulan ini kan mau berpuasa. Bagusnya seperti apa ya Bu ya? Wah, langkah Bu Umi yang pertama tadi sudah bagus, yaitu dengan berkolaborasi dengan guru kelas 4 dan 5, kemudian dengan berkoordinasi dengan orang tua murid, kemudian les ya Bu, les. Ya. Karena puasa gimana baiknya bisa jam ke-0 atau setelah pulang sekolah itu bisa Bu. Kita koordinasi dulu dengan wali murid. Iya. Baiknya seperti apa nanti perkembangan selanjutnya kita koordinasikan. Nah, yang dilibatkan oleh Bu Umi untuk pengondisian siswa kelas 6 terkait materi selain guru kelas 4 dan 5, adakah yang lain yang bisa membantu mewujudkan agar materi juga tersampaikan, tidak hanya dikejar saja targetnya, Bu? Ya, pastinya seluruh dari warga sekolah wajib membantu semua program yang dilaksanakan sekolah, termasuk dalam pelaksanaan les tambahan seperti ini. Kan membutuhkan waktu, semisal pagi pun tidak hanya guru yang memperoleh jadwal memberikan tambahan, tetapi semua rekan dalam sekolahan itu guyup artinya kerjasama ya. Kalau pagi ya pagi semua berangkatnya. Jadi semua semangat ikut mengkondisikan anak. Apalagi kalau jumlah anak itu banyak, pasti harus dikondisikan. Kalau pagi-pagi pasti anak itu biasanya tidak memperoleh pelajaran. Kalau pagi kan jam 6 lah. Kalau jam 0 kan jam 6 nggih. Jam 6 sampai jam 7 1 jam itu apakah sudah intensif atau belum, karena apakah terlalu pagi, psikisnya anak itu kan kalau pagi itu mungkin belum siap atau seperti apa Bu itu. Saya kira bagus sekali atas rencana Bu Umi untuk melakukan les terkait nanti kita perlunya jam ke-0 atau setelah pulang sekolah, kita koordinasikan sama-sama dengan seluruh elemen sekolah, dan setelah elemen sekolah itu menyetujui, kita juga memanggil, kita koordinasi dengan orang tua murid. Bagus sekali Bu, memang harus seperti itu. Sepertinya Bu Umi sudah menemukan solusi atas permasalahan Bu Umi sebagai guru kelas 6. Nah, jadi kapan nih rencananya Bu Umi untuk melaksanakan rencana tersebut? Ya, atau secepatnya Bu, untuk setelah ini nanti saya minta izin jenengan untuk membuat undangan kepada wali murid. Besok pagi kita rapat dengan wali murid, dengan seluruh rekan guru, dan memanggil wali murid tadi, dan selanjutnya kita akan melaksanakan rencana tadi, rencana les tambahan untuk anak, dan sesuai jadwalnya tadi yang sudah berkolaborasi kerjasama
mengatur jadwalnya dengan guru kelas 4, 5, 6. Seperti itu Bu Triana. Iya, setelah kita berdiskusi seperti ini, tadi saya dapat mengambil kesimpulan bahwa apa yang dilakukan oleh Bu Umi, termasuk untuk apa tadi, agar kelas 6 tidak keteteran materinya, itu berarti awal mula kita koordinasi dengan guru mapel tentang pembagian materi terkait kelas tingkat kelas atas ya Bu. Iya, guru Iya, kelas Bu, guru guru kelas 4, kelas 4, 5 ya. Iya, Kemudian koordinasi dengan orang tua murid, kemudian pengadaan les, seperti itu ya Bu. Nah, iya, komitmen apakah yang Bu Umi akan lakukan ke depannya terkait rencana tersebut? iya. Komitmen apakah yang Bu Umi akan lakukan ke depannya terkait rencana tersebut? Ya, dari tadi rencana tadi saya berharap saya bisa melaksanakan rencana tadi dengan baik dan semua rencana terlaksana dan kolaborasi dengan guru kelas 4-5 itu berjalan baik sehingga anak-anak ini mendapatkan pembelajaran yang sesuai dengan yang diharapkan, anak-anak tuntas dalam pembelajaran, mengulang lagi kelas 4-5 juga mengingat kembali semuanya bisa tersampaikan kepada anak sehingga anak bisa siap untuk menghadapi ujian sekolah sehingga hasil ujian pun anak nantinya akan memuaskan sehingga sekolah pun akan mendapatkan yang terbaik lah, lulusan yang terbaik untuk anak-anak. Iya, bagus sekali Bu. Mulai dari jenengan berkomitmen seperti itu, anak-anak kelas 6 pasti termotivasi. Dan hal ini perlu dukungan dari elemen sekolah maupun orang tua siswa. Baiklah, saya akan menunggu hasilnya Bu Umi terkait dengan rencana tersebut. Nanti tolong ketika ada perubahan dari target yang kita harapkan, tolong dikabari saya setelah ada proses kemajuannya. Halo Bu Umi. Iya siap. Ya siap Bu Triana. Ya siap. Ya, bagaimana setelah kita berdiskusi sekarang ini tadi Bu, perasaan jenengan setelah kita melakukan coach? Iya, luar biasa. Terima kasih Bu Triana atas saran-saran masukan dari Bu Triana, sudah mendengarkan ide-ide saya, nanti memfasilitasi saya dalam melaksanakan rencana aksi saya untuk tadi tambahan les pelajaran kepada anak-anak. Luar biasa, saya sudah merasa lega, plong. Kegalauan pada hati saya sudah mulai terkikis, berkurang, mudah-mudahan nanti bisa melaksanakannya. Terima kasih Bu Triana, luar biasa sekali. Terima kasih Bu Umi. Kita sudah sharing berdiskusi. Untuk waktunya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.